Halo sahabat Mawas Rekreasi. Kali ini Mawas TV akan melakukan dialog. Tidak seperti biasanya kita podcast. Tapi kali ini kita akan dialog ya secara lebih lebih santai, lebih bisa menghidupkan gaya dialog kita yang seperti lalu. Kebiasaan ini kita di Paroki Salib Suci dengan bisa kita sebut adalah cangkruan. Cangkruan yang biasanya kita sebut juga lebih spesifiknya adalah pangilon, paguyuban. Apa Pak tadi? Lupa aku Pak. Pangilon, paguyuban ngisor lonceng. Nah, kali ini kita akan bicara secara bebas bagaimana perkembangan gereja, dan kebetulan ada Pak Setiawan, ada Pak Edi, ini ada yang muda nih. Nah, kali ini kita ingin anak muda masuk ke pangilon. Nah, silakan dadah, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Untuk lebih singkatnya, kita lanjutkan dialognya. Monggo. Acara ini kita mulai ya. Siap. Siap Bapak? Siap. Gimana Pak Siawan? Bukan Oke. Bapak, belum Bapak. Oh, belum Bapak. Sorry, nggak apa-apa. Anggaplah mau Bapak ya. Nggak apa-apa. Karena generasi penerus dari orang tua-tua pangilon gitu ya. Pak Siap. Pak sadurunge, Pak. Pangilon kok lucu iki sejarah piye kok iso munculno pangilon, Pak? Nah, kalau jenengan tanya sejarahnya pangilon itu apa, ya kan? Beliau ini yang pertama menciptakan pangilon. Istilah pangilon. Iya, dan itu Pak Steve termasuk. Tapi ini beliau lagi apa itu namanya? Nggak tahu lagi keluar. Nanti akan datang nanti Pak. Nanti Pak Steve akan itu bergabung juga nanti. Siap. Nah, silakan Pak Setiawan. Pak Setiawan itu yang menceritakan pangilon itu munculnya gimana Pak Setiawan? Pangilon itu dulu awalnya itu spontan ya, muncul istilah itu. Jadi ketika kita punya institusi Mawas itu majalah iya. Majalah Warta Salib Suci. Paroki Salib Suci. Tapi ya. ketika kita membaca Mawas itu memberikan makna kita sering-sering mengintrospeksi diri. Mawas diri. Ya. Dalam dialog ya. Ya. Nah, ini yang kata-kata ini yang kita ambil ketika dulu masih sering kita cangkruk ngobrol. Bukan ngobrol yang jorok-jorok, tapi sekitar perkembangan keimanan gereja dalam arti umat, maka kita juga terbersit untuk memberi nama organisasi bebas ini, organisasi lepas ini, yaitu menjadi paguyuban ngisor lonceng. Nah, paguyuban ngisor lonceng ini dikemas menjadi singkatan pangilon. Pangilon itu dari bahasa Jawa yang artinya kaca. Ya, inilah yang selaras dengan kata-kata mawas. Mawas itu mengintrospeksi diri, pangilon itu kita berkaca, mematut diri. Kira-kira seperti itu. Muncullah pangilon. Itulah Oke. Pak Edi. Ya itu kan di era-era zaman sebelum pandemi ya. Ya. Jauh sebelum pandemi. 10 tahun kira-kira ya. 10 tahun yang lalu. Zaman masih ada Romo Dasi. Cangkruannya sama Romo Dasi itu. Romonya ikut cangkruk. Oh iya. Romo ikut cangkruk. Nah, sesekali berarti nanti Mawas juga kudu ngajak Romo cangkruk di sini. Iya. Mawas TV. Kalau berkenan. Dipaksa Pak kudu berkenan. Gitu ya. Nah. Oke. Kita kali ini materinya yaitu menuju gereja yang disegani atau disenangi, Pak. Iya kan?
Karena mengapa kita ambil tema hari ini menuju gereja yang disegani atau disenangi? Karena akhir-akhir ini memang ada kecenderungan dari kita itu gimana ya? Kayak nang gereja itu kayak hampa-hampa saja. Kayak nang gereja itu nggak ada cangkruan. Mungkin ya itu karena faktor pandemi, gitu. Nah ini kan pandemi sudah berlalu, meskipun masih ada yang terbaru itu XBB ya, XBB. Tetap karena kita udah di swab ya kita kan di swab toh. Udah ikut booster toh. Kita anggap itu sudah valid lah, bahwa kita sudah terbebas dari virus gitu ya. Iya kan Pak ya? Iya. Anggaplah, dan kita memang sudah sterilisasi ya toh, ruangan. Gayanya gitu Pak ya. Nah, kalau menurut ini Pak Setiawan ini, maknanya bagaimana? Apa konsep disegani sama disenangi itu apa sih Pak? Ya kita karena Pak Setiawan ini apa ya? Katukumen. Katukumen. Hari ini Minggu jadi biang. Ya. Gitu. Monggo Pak Setiawan. Silakan Pak Setiawan. Sebelumnya saya ingin tanya ini kita durasi berapa lama? 30 menit. Jadi supaya bisa noto alurnya. Ya. 30 menit. Formatnya kita bebas ya? Kita bebas. Bebas itu jigrag boleh, ngerokok boleh? Ngerokok boleh kalau Pak Setiawan bisa menginspirasi. Asbak coy. Lho. Kok duwe asbak. Nemen Pak iki ya gak apa-apa. Kok iso gawe ngono. Wis gak apa-apa. Ayo tak kancani Pak. Karena kan cangkruan itu tunggale kopi ambek rokok. Rokoke ono, kopine tolong digawekno berarti. Oh iya. Oke. Gini ya. Monggo. Karena ini kita format cangkruan dan mungkin supaya bisa didengar dengan enak, nyaman tanpa terbebani dengan kernitan dai terlalu berat. Kita bukan lagi seminar. Ya. Kita bukan lagi bedah buku. Betul. Bukan bedah KB. Iya, ngono iki lho. Aku gurung ngomong wis guyu. Ya, kita memberikan makna dengan bebas juga. Jadi ibaratnya bahwa gereja yang disegani itu kita mengacu kepada apa sih yang membuat gereja itu bermakna, gereja itu menjadi acuan bagi banyak orang, gereja ini menjadi panutan banyak orang. Apa aset dari gereja ini? Aset dalam tanda kutip bukan sekedar bangunan gedung. Ya. Termasuk di dalamnya adalah mengenai kebiasaan, tradisi di setiap paroki maupun gereja universal. Apa yang menjadi keistimewaan dari gereja Katolik? Dengan kata gereja bukan kita mengidentikan dengan gedung, tapi gereja itu adalah persekutuan Umat beriman. Umat Allah. Ya, jadi kita semua adalah gereja. Jadi kalau kita ngomong gereja berbuat apa? Ya mestinya kita mawas diri, mestinya kita pangilon. Gereja itu kita. Ketika kita bertanya gereja berbuat apa? Ya kita tanya apa kita yang sudah berbuat apa? Iya, persis itu. Ya. Jadi menjadi gereja yang disegani itu saya memikirkan adalah bagaimana gereja ini kita masing-masing dan secara umum koinonia persekutuan gereja ini menampilkan sesuatu yang khas. Ya, berangkat tentunya sebagai umat Katolik itu kita berangkat dari Ekaristi. Ya, Ekaristi ini yang dikatakan sebagai sumber dan puncak iman yang diharapkan mengalir dalam kehidupan sehari-hari termasuk berorganisasi.
Ekaristi menjadi sumber puncak, berarti ini yang harus menjadi penting, yang nantinya akan membedakan organisasi-organisasi yang lain dengan gereja. Apa makna terpenting dari Ekaristi? Banyak. Salah satu yang kita ambil adalah kasih dan pengorbanan. Karena kasih ini menimbulkan pengorbanan. Ya. Inilah yang harusnya mengalir di dalam gereja, di dalam organisasi gereja, di dalam kepengurusan gereja. Secara kontradiktif kita bisa ngomong bahwa gereja dan organisasi gereja ini, organisasi kepengurusan ini bukan seperti DPR. Oh iya, ya tentu. Yang membedakan apa? Debat-debat. Harusnya itu kita nggak debat-debat luar biasa gitu, tapi yang jelas tidak menggunakan trik dan intrik. Jadi murni bahwa itu dilahirkan, perdebatan itu murni untuk perbaikan. Iya, dilahirkan dari kasih dan pengorbanan. Ya. Kasih dan pengorbanan itu adalah inti yang harus mengalir di dalam organisasi gereja ini. Ya. Kita melakukan sesuatu mengikuti zaman itu adalah sesuai dengan pakem-pakem yang meskipun kita berkembang tetap harus berakar pada gereja, berakar pada nilai-nilai utama gereja. Itu ada istilahnya Ecclesia Semper Reformanda, bahwa gereja itu harus selalu berkembang, memperbaiki diri. Tapi harus diingat bahwa memperbaiki diri ini, berkembang ini nggak boleh lepas dari akar tradisinya ya. Jadi nggak setiap ada satu kebiasaan baru dari luar kita mengikuti. Nah, terus akarmu bagaimana? Pertanggungjawabanlah dengan akarmu ini. Ini konsep bahwa gereja kita menjadi gereja yang disegani. Ekaristi kita itu baik dan benar. Tentunya kewajiban kita semua ya. Nah, kalau masalah disenangi itu gimana? Kalau disegani, kalau konsep-konsepnya pendekatan disegani sama disenangi ini maksudnya. Oke. Coba saya mengingat-ingat ya. Kita mengingat-ingat bahwa ada satu masa orang Surabaya, katakanlah ya, Keuskupan Surabaya itu kalau mendengar kata salib suci sepertinya ada sesuatu yang tepat ya. Itu ada masa-masa yang kita menikmati itu, entah sekarang, saya nggak tahu ya, entah sekarang karena itu terjadi. Saya pada waktu pergi di mana terus langsung tunjuk sama Romo salib suci ya. Kok tahu Romo? Ya karena mungkin karena dulu kita terbiasa dengan tradisi yang ada salib suci. Terus pada waktu kita ke gereja lain ini kok nggak salah, tapi memang kita yang mungkin itu ada semacam tradisi yang benar yang harus dicontohkan mungkin ya. Tapi secara nggak sadar itu dilakukan oleh kita. Yang jelas itu yang tampak sekali adalah ketika kita berekaristi, ketika kita mengikuti misa. Orang luar, paroki lain masuk di salib suci. Kagok. Iya. Sebaliknya kita ke gereja lain. Entah penilaiannya. Di sini akan memperlihatkan bahwa gereja salib suci pada waktu itu menjadi satu komunitas, terutama ketika berekaristi, menjadi satu ekaristi, menjadi satu komunitas yang disegani. Ya, kayak semacam katakanlah sebagai rujukan lah ya. Kalau ada, karena pernah saya dengar kalau ada yang frater yang melakukan masa orientasi di sini, mesti di antara mereka condro dimukoni. Kawah penggodokannya. Iya, kawah penggodokannya. Terus rata-rata mereka udah ngredeg dulu katanya. Siapa rokok? Iya. Loh tadi kan udah diomong, boleh silakan rokok. Iya, boleh silakan rokok. Ya toh, gitu. Terus gini, Pak. Ini
mudah tanya. Lah, Mumpung nggak apa-apa. Masih mencari teruskan dulu. Hmm. Gereja yang disenangi itu bagaimana? Gereja yang sepertinya saya harus berbicara bahwa setiap orang boleh membawa kesenangannya dewi-dewi. Mau datang ke gereja itu menjelang komuni, setelah komuni pulang, di dalam gereja makan, bahkan tepuk tangan bersorak-sorai di dalam gedung gereja, asal mereka senang. Ah, itu bukan dong. Nah, inilah yang membedakan antara gereja yang disegani dengan Sama gereja yang disenangi. Setiap orang boleh membawa kesenangannya sendiri. Syukur-syukur kalau kita bisa Combine. memadukan Iya. dua hal ini. Ketika gereja ini, dalam tanda kutip, gereja ini menjadi gereja yang disegani, umat pun menjadi senang. Bukan kesenangan sak senengi dewi, ya, tapi senang dengan situasi, suasana, nuansa gereja ini. Ketika terutama berekaristi, namun tidak cukup pada berekaristi, termasuk juga kepada Ya, hidup pengorganisasian, baik di tingkat wilayah dan sebagainya, lingkungan. Wilayah nggak ada ya, lingkungan. Sekarang iki rencanane kate cangkruk tapi kok seru. Sik Pak. Ben relax ya. Sumet. Saya sebenarnya nggak mau ngerokok, tapi karena disumetkan ya. Wah, koyo rojo ae sumet nduk. Jenenge cangkruan iku kudu ono ngono nih. Nggak salah sih, nggak salah. Sungguh mengecewakan. Seneng. Iya. Ya, Benar. ya memang sih sebetulnya nggak disenangi dalam arti disenangi sesuai keinginan kita masing-masing gitu ya. Bukan disenangi dalam konteks kita membawa kesenangan sendiri-sendiri. Bayangin aja, satu gereja isinya berapa, mereka masing-masing membawa kesenangan sendiri. Akhirnya ada yang begini, ada yang tepuk-tepuk, ada yang makan itu, ya itu enggak lah. Loh, Kalau jangan misalkan dibikin konsep ini Pak. Disegani dalam artian secara liturgi. Disenangi berarti gereja ini juga punya banyak kegiatan yang mengakomodasi Iya. umat untuk senengmu apa? Senengmu urusan kembang, noto kembang. Iya. Senengmu ngumpul-ngumpul, seneng nyanyi, difasilitasi. Seneng masak-masak, mungkin adalah nggak tahu ibu-ibu atau bapak yang juga kebetulan seneng masak, mungkin dibikinkan kelompok masak. Kurang lebihnya seperti itu. Siapa tahu dari sekedar ngumpul masak bisa jadi dagangan. Iya, itu Kurang lebih seperti itu. Iya, benar, persis sekali. Tapi semua itu kan tadi kita katakan mengalir dari pengorbanan dan kasih. Pokok gak korban Yang- perasaan ya Pak. Yang kita turunkan, kita sarikan dari ekaristi itu sendiri. Ya memang bukan dalam arti kesenangan, dalam arti konteks berekaristinya. Kalau berekaristinya tetap akarnya tetap akar pada tradisi ya, tradisi. Kesenangannya itu ke dalam konteks di luar kegiatan dalam berorganisasi yang sifatnya non liturgis lah ya, katakanlah gitu. Tapi ada satu yang menggelitik hati saya. Ketika kita berbicara disenangi dan disegani ini, kebanyakan umat hari ini, umat beriman hari ini menginginkan ke gereja yang Disenangi. Nah, itu bahkan di dalam captive market, jadi di dalam ilmu marketing ada baiknya juga sih sebenarnya, tanda kutip ya, ada baiknya juga sih, karena kalau gereja ini menjadi gereja yang disenangi, yang datang berekaristi menjadi banyak. Kalau yang datang ekaristi banyak, maka Duitnya kolektornya banyak. Nah, itu sih ya boleh lah. Ini tanda kutip tadi ya, saya bilang tanda Iya, kutip tanda loh ya. kutip ya. Saya tidak Ya, menuduh. boleh Saya lah. tidak menuduh. Ya bolehlah berbicara pada supaya kolektor banyak untuk senang boleh. Tapi kita berharapnya bahwa benar-benar bahwa konsep disenangi itu adalah konsep merasakan dalam setiap kita ke gereja itu ada sebuah note bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan itu masuk gitu ya, enak gitu ya, dan meresapi lah katakanlah, meresapi ekaristi. Meres sapi. Meresapi gitu ya. Jadi
kalau sampai seperti yang tadi dikatakan. Iya. Iya. Beres. Kalau sampai misalkan dikatakan bahwa nanti itu ya pada akhirnya sebetulnya dalam berekaristi pun kalau mereka akhirnya senang dan disegani dalam konteks bahwa gereja salib suci menjadi rujukan, katakanlah bukan rujukan lah, memegang teguh tradisi ekaristi gereja sesuai yang ada di Vatikan, katakanlah kepausan, itu baik gitu. Akhirnya juga umat merasakan bahwa enjoy untuk berekaristi di salib suci, kan gitu ya. Persis. Sekarang gini Pak. Sekarang kaum mudanya bagaimana ini? Nah, masa lek depan kamu gereja. Ya apa? Sudah diendapkan terlalu lama. Ayo monggo. Daripada kamu ditok nih. Gimana kalau kamu? Gini, kalau disenangi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang gini, oh aku nang gereja, apa oleh king. Tapi sebenarnya itu kita harus hapuskan apa stigma itu sebenarnya. Intinya adalah kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melayani sesama, kita bisa berkarya di gereja, dan juga nggak cuma di gereja saja, kita di luar di masyarakat pun kita juga harus bisa saling berkarya. Jadi istilahnya kalau misalnya kalau di luar itu kita jadi terang dalam kegelapan, dan juga garam dunia. Wah, Itu sih. ini abot Pak, Abot sih abot. sebenarnya. Muda, memang muda. Idealismenya. Digaya enteng digaya abot iki menjadi terang dan garam dunia iki sing berat iki. Berat ya. Lalu Pak, menurut Pak Sialan gimana ini? Ini kan bisa anak muda kan juga memang selalu punya idealisme itu. Iya. Cuman konteks idealismenya ini juga harus memberikan satu makna bahwa itu harus merujuk kepada seperti yang Pak Setiawan tadi katakan. Yang intinya itu di dalam apa yang disampaikan tadi itu adalah konsistensi menghilangkan egoisme. Iya toh. Iya. Karena tiada satu pengorbanan kalau masih ada ego, nilai-nilai ego. Ketika kita sudah bisa menghilangkan ego, berarti kan kita mencoba memahami, mencoba menolong sesama teman, bukan terbatas hanya pada sesama umat Katolik. Siapapun. Ketika Yesus ditanya mana yang lebih beriman, gitu, orang Samaria, orang apa, dia tidak membedakan mana itu. Orang Samaria ini lebih baik daripada murid-muridku, mungkin seperti itu. Jadi jangan berbangga dulu bahwa kita menjadi Katolik semuanya menjadi oke dan oce. Nah, kalau begitu dari uraian tadi ya sama dialognya tadi, berarti konsep keimanan tatarannya yang bagaimana? Kan pasti ada tatarannya. Nah, ini dia. Terpaksa rodok jeru. Nggak apa-apa jeru. Supaya kita bisa masuk mengarah pada iki loh, ya harusnya kita harus begini gitu. Harusnya begitu. Iya. Kita mungkin sedikit masuk kepada dunia utopis ya, dunia mimpi. Tadi awal kita katakan bahwa semua kita mulai, kita sumberkan dan kita berpusat pada ekaristi. Ketika kita mengalirkan ekaristi ini di dalam kehidupan sehari-hari, itulah mengimani. Tataran iman itu adalah tataran bagaimana nilai value ekaristi itu mengalir di dalam hidup kita. Mimpi ya kita ya, dunia mimpi kita. Apakah besok ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang menjadi seperti itu? Betul-betul menjadi Katolik dalam arti rela berkorban, mengasihi sesama dengan baik. Nah, konsep inilah tataran iman. Ini yang harus kita pahami, yang kita turunkan dari ekaristi. Tanpa itu kita bukan gereja Katolik. Yakini itu. Kita hanya seolah-olah yang dilabeli gereja Katolik. Jadi sungguh kalau kita pikirkan dengan agak santai, sungguh sebenarnya berat menjadi
Katolik. bagian dari gereja Katolik. Nah, kalau misalkan gitu, dalam tataran seperti itu, konsep seperti itu, kan kadang-kadang ada itu. Ada tradisi gereja kita bicara di salib suci. Muncul orang-orang baru yang punya pembaruan misalkan, katakan gitu ya. Dan pada akhirnya akar tradisi di salib suci sedikit berkurang. Bagaimana menurut Pak Setiawan? Bagaimana menurut Anda, Dik? Nah, menurut kamu gimana? Sebenarnya itu kita harus nyaring dulu apa yang harus kita terima dulu. Jadi supaya tidak menghilangkan akar tradisi dari salib suci sendiri. Sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi kita saring dulu, kita teliti dulu apa yang masuk, lalu setelah itu baru apa yang bisa kita terima, yang bisa sama atau sinkron, yang bisa diterapkan di salib suci bisa diterapkan. Siapa yang harus men-screening itu? Ya mulai dari kita. Kalau Semua misalkan orang ada juga, teman-teman semua dari- atau warga baru datang, Hmm? bisa kita men-screening. Sebenarnya Misalkan ya, ada orang dari pindahan atau lagi GKK, gereja Klinong-Klinong, bermain ke sini. Iyalah. Ya, kino-kino, maksudnya tuh Gereja ya. jalan-jalan. Gerinong-gerinong. Terus itu ada sesuatu yang kelihatannya seru gitu, lalu dia tepuk tangan, apa yang harus kita lakukan? Wah, ini agak berat ya. Iya, Gimana ya? Ya ini menurut wani nggak anak- negur. ah, itu wani nggak negur. wani berani atau enggak kan sebenarnya itu kembali dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi yang benar yang mana ya kita lakukan. Kalau enggak ya sudah, biarkan. Kalau itu sampai mempengaruhi dalam tradisinya dan itu kebiasaan itu dijalankan tanpa kita sadarin, tanpa kita ketahuin, tetapi begitu kita masuk, katakanlah Ya. Anda tadi Mas Novar bilang tadi idealismenya ada gitu ya, Ya, oke. masuk sana tuh, kok wis berubah, kok nggak kayak dulu, apa yang Anda perbuat? Mana ya? Kalau dari saya sendiri mungkin menyesuaikan dari lingkungan yang sudah ada, kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya kita memang nggak bisa, kalau saya sendiri ya, kalau nggak bisa ya sudah, mau gimana lagi? Kalau sudah jadi kebiasaan ya misalnya. Gimana? Si, Iya, monggo. Gimana? Nah, Ini kan pertanyaannya berat banget, Pak. iya. Dan ada juga yang bilang bahwa gereja itu juga lek iso kudu dinamis, Pak. Ya, Iya. Dinamis ini kan juga ada hal-hal yang mungkin harus disetel di sana sini supaya menjadi dinamis. Iya. Kalau kemudian kita terlalu kaku dengan tradisi, kira-kira gereja bahwa gereja harus dinamis ini kan menjadi susah untuk bisa menjadi dinamis kalau terlalu kaku dengan tradisi. Oke. Gimana? Ini ya. Ya, gimana Pak? Gereja harus dinamis. Aku kalau lerek ngereko aku jawab Pak yo. Jawab yo. Sewu. Gereja harus dinamis. Ya, itu sesuai dengan karakteristik gereja yang dikatakan gereja adalah suatu organisme, bukan sekedar suatu organisasi. Suatu organisme di mana dengan kata organisme itu mengandung pemahaman dinamis, berkembang. Ya. Cuman kembali lagi pokok tadi yang kita bicarakan, ada nilai, ada value yang tetap harus dipertahankan, diuri-uri. Jangan takut kita dikatakan gereja yang konservatif. Konservatif itu kalau nggak salah berasal dari bahasa Latin yang konon artinya adalah menjaga, memelihara sesuatu yang berasal dari masa-masa yang lalu. Ya. Benar. Ketika kita hari ini di Ekaristi itu ada meja altar, ya jangan semena-mena habis gitu karena dinamisme kita altar disingkirkan.
Nah, ini kan menjadi satu problem. Ada Yo nggak se-ekstrem iku lah, Pak. Nah, kita bicara tarik dari sudut yang ekstrim. Ya. Betul. Supaya kita mempunyai gambaran. Kalau kita tipis-tipis saja, kita lupa di mana kita tuh sudah bergeser, itu lupa. Kita tarik yang ekstrim. Oh, ini. Nah, banyak hal bahwa di dalam, misalkan di dalam gereja ini itu adalah tempat di mana kita berekaristi. Di altar ini dikatakan adalah tempat di mana selalu terjadi kurban Kristus. Nah, kalau kita memahami ini, akankah kita bertindak sakarepe dhewe di dalam ruang gereja? Konteks sakarepe dhewe itu maksudnya ya tadi ada untuk mencari supaya dinamis gitu loh. Oh, kalau yang kembali lagi, Pak, mungkin secara liturgis kita harus tetap istilahnya menjadi konservatif, kaku, rigid, ya wis iki gak iso diudik-udik. Ya, benar. Jadi kalaupun dinamisnya itu kan ya yang masih bisa didinamiskan, bukan sesuatu yang sudah menjadi sakral dan paten. Iya. Contohnya kita tidak mungkin akan berekaristi menerima hosti yang sudah diganti menjadi cuilan bikang. Tidak mungkin toh ya. Rokok murid nasib. Nah, iki lek cuilan bikang. Iki ganti bikang. Ya apa lek mari ngono bikang Loh, saya kan apa bipang babi panggang. Saya kan ngomong tidak mungkin. Iya, Nah, karena gini. Kalau perubahan yang kecil itu tidak kita koreksi, yang kecil itu menjadi terbiasa, maka akan ada perubahan kecil berikutnya. Iya. Berikutnya akhirnya kepada inti yang sebetulnya tidak Gesernya gak kerasa. Kita umpamakan gini ya, ini garis. Ini deviasi. Di sini itu penyimpangannya kecil. Ketika Ujung ini sini. dibiarkan terus, ini loh. Sudah lebar sekali kita meninggalkan ini. Ini yang kita harus waspadai. Karena banyak contoh. Enggak, tapi itu pengalaman pribadi. Saya pernah satu ketika itu ya ngobrol dengan teman pilot ya. Jadi kalau mereka terbang, kelihatannya itu ya lurus. Kelihatannya. Tapi ternyata setiap 5 menit, sekian menit itu juga ada koreksi. Koreksinya nggak banyak, 1 derajat, 2 derajat. Tapi 1 derajat di sini karena kecepatannya itu 700 sekian kilometer per jam. Dalam jarak sekian ribu Setelah kilometer. 1 menit, 2 menit nggak dikoreksi, ya melencengnya waduh, Pak. Nah, iya. Dari titik yang sebenarnya. Makanya kan dinamisnya itu harus dinamis yang tidak boleh sampai kepada titik yang sudah itu menjadi tradisi, maksudnya tradisi positifnya ya, tradisi yang itu ada. Tradisi yang menjadi acuannya, maksudnya acuannya. Kita akan mengarahnya pasti ke Vatikan ya, karena itu ngaruhnya. Gitu. Dinamisme ini pasti kita harus mengatakan keniscayaan ya. Dinamis berarti dinamisnya di sini organisasi. Kakunya dalam berliturgi. Berliturgis. Dalam perkembangan dunia ini kita sudah tidak bisa lagi berpaku kepada yang dulu ya. Dalam arti berorganisasinya ya. Atau dalam hal teknologi katakanlah ya seperti Mawas itu tahun 1965 bahkan sudah dicanangkan melalui Intermirifika itu perkembangan kemungkinan atau keniscayaan perkembangan media itu tahun 65. Bayangkan sekarang 65 ke sekarang berapa? 35 tambah 22 tahun. 5 tahun lebih. Itu sudah diperhitungkan bahwa media sosial ini akan menjadi sangat luar biasa. Hari ini kita dari majalah kita menjadi TV. Ini kan satu perkembangan. Oke. Ini sesuatu itu yang dinamismenya seperti itu. Jadi konsep karena apa? Kita banyak katakan gini. Kita sebut langsung lah. Pada waktu saya berdialog dengan podcast dengan Pak Karol, saya bertanya kan, Pak Karol, pada waktu dulu itu ada perhentian di gereja kita
sejak awal saya 14 jadi berliturgi 15 ya Pak? iya 15 menjadi 14 itu bagaimana? Apakah itu menyalahi atau merubah tradisi yang ada? Karena pemerintah kan 14 tapi ini ada 15. Pak Karep bilang bahwa oh itu bukan pemerintahan ke 15, hanya menunjukkan bahwa setelah 14 ada kebangkitan dan setiap Paskah itu pasti ditutup, yang 15 itu ditutup kain ungu. Hanya terus bagaimana itu silakan bertanya karena itu bukan kompetensinya. Rasanya, gitu. rasanya kalau bukan Paskah ya, tapi Prapaskah ya. Ya Prapaskah, benar Prapaskah. Nah, karena terus saya harus bertanya ke siapa? Nah sekarang ini berhubung dengan tradisi yang tadi, kalau menurut Pak Setiawan gimana itu? Apanya ini? Yaitu dari kan 14 pemberhentian, 15 untuk apa namanya untuk memberikan pemahaman bahwa setelah 14 itu ada kebangkitan gitu ya. Nah itu kan ini kan udah dicopot tuh. Sekarang jadi 14 anunya. Ornamen. Oh. Saya yakin bahwa Kalau ya ini. saya yakin bahwa ukiran itu ya. Ya, kira. Ukiran ke-15 itu diletakkan di sana bukan tanpa pertimbangan yang cukup oleh Romo Heri. Romo Heri, ya betul. Ya. Betul. Tapi tetap aja bahwa devosi Jalan Salib itu menggunakan 14 stasi. Iya, memang 14 stasi. Pertanyaannya, apakah gambar kebangkitan itu mengganggu devosi kita? Ya sebetulnya sih tidak. Ya sudah, nggak mengganggu. Iki ono sebuah situasi yang menurut saya menarik ya. Tadi kan mosok sih Ekaristi diganti cuilan apa jenis ikan. Contoh Pak. Contoh aja itu. Andai kata sebuah situasi yang ekstrem. Terus orang itu sudah sakit berat. Misalkan ya. Gak ono romo tapi gak nggawa hosti misalkan. Kalau kita ngomong iman itu kan ya iki diimani sebagai pengganti hosti apa yang memungkinkan. Tidak. Karena kalau saya pernah dalam tanda petik entah disebut debat entah diskusi, karena ada yang menyebutnya dengan nek Alkitab ya itu ya kudu di Alkitab, sesuai di Alkitab, termasuk baptisan yang pernah saya diskusikan waktu itu. Baptisan koyo ngene sing bener iku baptis iku ya carane ngene. Saya bilang kalau baptis sing bener ya cemplungno di Sungai Yordan. Nek gak nang kono ya ora sah wae. Ya, itu kan menjadi sebuah kondisi yang ekstrim. Apakah kalau kudu dibaptis itu kudu merono? Tapi sekarang kan bisa direplika. Itu ada penjelasan biblisnya. Nah, kan begitu kan? Apakah dalam kondisi ekstrim tidak memungkinkan ngono? Hosti tidak mungkin. Kita dalam kondisi sedarurat apapun tidak mungkin akan diganti dengan cuilan bikang. Enggak, ini kan ini ngomong diskusi ya Pak ya. Diskusi karena kan istilahnya daripada orang kan misalkan ini namanya istilah tidak ada rotan akar pun jadi gitu loh Pak. Apakah itu tidak ya entah ya karena kalau saya bilang ini kondisi yang ekstrim dan yang sudah emergensi yang istilahnya romo meh balik maneh ning ngene gereja untuk njupuk hosti iki wedine lek telat atau piye to ngene. Kondisi darurat ya, tapi bukan berarti merubah menggantikan nyalain makam. Enggak. Mentoleransi sampai sedemikiannya. Kalau kita tahu proses hosti yang kita konsumsi itu melalui proses yang cukup panjang, dari proses pembuatannya yang harus bagaimana, bahannya bagaimana, dan yang terpenting ini adalah disatukan dengan kurban Kristus. Apakah bikang juga disatukan dengan kurban Kristus? Konsepnya tidak beragi. Dari bahannya, namun dari sisi spiritualitasnya, ketika hosti ini kita yakini, dan itu pelajaran kita, bahwa pelajaran saya katekumen, bahwa ini adalah tubuh Kristus. Apakah bikang itu juga boleh rela kita di hosti
bagi saya sebelum konsekrasi ya hanya sebutir. Tidak. Bagi saya pribadi. Tidak. Tapi dia menjadi tubuh dan darah Kristus setelah konsekrasi. Ya. Ini pemahaman saya Ya. pribadi nggih, Pak. Oke. Ya. Ketika misa misalkan ya, mungkin ada hosti yang nggak habis. Yes. Betul. Ya. Ini yang disiapkan untuk misal ada keperluan-keperluan darurat yang disimpan di tabernakel. Ya. Dalam membawanya pun memberikan misalkan oleh AI atau bahkan pastor pun membawa harus diletakkan di dalam tempat yang layak. Piksis. Ya. Yang tidak dimasukkan clips atau apalagi apa enggak. Membawanya pun ada caranya, tidak boleh gojek selama membawa tubuh Kristus ini. Nah, ketika kondisi darurat tadi sudahlah tanpa hosti, dalam namanya juga dalam kondisi darurat. Ingat bahwa apalagi tadi contohnya adalah seorang pastor. Cukuplah pastor ini memberikan berkatnya atas kuasa tahbisan yang ada pada beliau. Oke. Penggantinya justru malah tanpa saja cukup. Iya. Oh, iya, oke. Bahkan misalkan orang yang sudah kritis, yang sudah tidak mampu apa-apa lagi hidup dengan mesin, ya, ICU, ketika Romo itu melakukan ritual terakhir dalam tanda kutip bagi beliau ini, mudah-mudahan keliru, itu biasanya sakramen perminyakan harusnya secara lengkap itu kan Sudah biasanya disiapkan Sudah, pengakuan dosa dan lain sebagainya, lalu hosti diberikan. Cuman dalam kondisi seperti ini karena orangnya sudah begini aja, yang tidak mungkin dia akan mengkonsumsi hosti tanpa hosti. Jadi sakramen perminyakan ini sangat-sangat penting bagi beliau dan bagi gereja secara keseluruhan, bukan hanya bagi yang sakit tapi gereja keseluruhan ya menjadi Betul, penting. saya percaya kalau itu memang penting bagi gereja karena itu justru pengakuan terakhir dari yang sudah tadi ini untuk saya tidak menyebutkan kondisi Iya, yang sudah seperti ini. Ingat ya satu hal ya, kenapa anda ini mau menjadi Katolik? Sadis pertanyaannya. Ayo, sing enom jawab. Anda Kenapa Katolik Anda deh? ingin menjadi Katolik? Moderator ya bingung jawab. Makanya kau menjawab dhisik. Lho sing nom Panjene dhisik. sing tuwek sing garai. Iya, sing nom dhisik. Ayo. Anda Katolik dek? Iya, Sudah baptis? Sudah. Saya katekumen. Loro berarti. Ayo, gimana? Kalau menurut sing nom-nom ya apa? Mana? ya? Kenapa kamu jadi Katolik? Bilang dari lahir. Iya, dari lahir. Kenapa kamu mau? Alasannya. Kan bisa kamu sekarang pindah ke gereja lain. Misalkan Matek cinta tak ya? Buddha. Ada emak. Pon yo iki. Ojo aku kon jawab yo. Wah, aku sok dadi ateis, Bu. Ya apa? Seperti biasanya. Gimana ya? Ini nggak tahu apa ya? Ya udah kayak dari hati ya. Dari hati. Iya. Yakin. Apa yang Anda ingini ketika menjadi Katolik sampai hari ini? Apa wis kadung dibaptis? Oke. Saya close aja ya. Boleh setuju, boleh enggak? Iya. Ketika kita mendapat pertanyaan apa yang membuat Anda menjadi Katolik dan setia menjadi Katolik, saya hanya punya satu jawaban, keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ini adalah kita mengasosiasikan atau memikirkan bahwa kehidupan kita ini baik dan berakhir dengan baik. Ya, kita menjaga keseluruhan hidup kita dalam perjalanan hidup kita ini baik dengan sesuai dengan ajaran-ajaran kekatolikan yang dialiri oleh nilai value ekaristi, kurban dan kasih terus terjaga. Tapi kita kan nggak tahu kapan kita berbuat dosa. Oleh karenanya itu ekaristi itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dalam hal khusus itu kita perlu sakramen rekonsiliasi. Ya.
kaitannya dengan tadi adalah ketika seseorang hampir, bukan hak kita menentukan ajal ya, tapi hampir ajal, seyogianya mendapatkan sakramen Pengampunan. perminyakan. ya. Ya. Ini sepele. Tapi sebaliknya jangan mengatakan bahwa orang kalau sudah sakramen perminyakan mari ini budal. Enggak. Nah, ya itu hanya sebagian dari untuk apa ya? Justru karena orang ini kemungkinan akan budal maka perlu Tiket. sakramen perminyakan. Oleh karenanya itu, mohon maaf, siapa yang berwenang untuk memberikan sakramen perminyakan ini? Sebetulnya pada saat kritis apa itu apakah nggak bisa orang awam Katolik ya nggak bisa, harus Romo itu ya. Oh iya, sorry, karena yang punya apa namanya istilahnya kalau Romo itu Kuasa tabisan dia Roh Kudus. iya. Ya, itu dia di dalamnya itu ada kemarin yang kita setel, barang siapa kau ampuni dosanya, kau bebaskan dosanya, maka dosanya akan dibebaskan. Jadi di sini diibaratkan ketika dia itu habis menerima sakramen perminyakan, maka ketika dia lewat dia jalan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ini loh keselamatan jiwa ini loh yang menjadi tujuan kita menjadi Katolik setelah dibaptis tentunya. Oke, Pak. Kataku ben gak yo. Ya. Oke, Pak. Kita mau mengerucutkan dalam cangkruan ini ya. Sidik dan. Yang boleh dalam keadaan kritis itu dilakukan itu adalah baptis. Tanpa Romo. Tanpa Romo boleh ya. Dalam keadaan kritis ya. Tidak harus Romo. Iya, memang kalau untuk baptis tidak harus Romo. Tapi asal kita ada Katolik yang sudah dibaptis. Bahkan seorang bukan Katolik pun dalam kondisi ekstrim ya. Ekstrim. Misalkan ada seorang itu yang menjelang keluar tuh keluar dan sebagainya, terus dia minta dibaptis. Ada beberapa hal yang harusnya dipahami itu bahwa materia itu air bersih, bukan sekedar air comberan. Terus formanya itu adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian yang membaptis ini harus melaporkan kepada gereja setempat, paroki setempat. Jadi berarti 3 syaratnya ya, air bersih, membaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian melaporkan ke gereja Katolik terdekat. Oke, Pak, kita ya. Kalau melihat dari pembicaraan tadi ada perubahan gitu, bagaimana arah pandangan itu bisa diterima oleh umat? Maksudnya dipahami oleh umat. Karena kadang-kadang bagaimana arah pandangan yang kita bicarakan tadi bisa diterima oleh umat. Karena kadang-kadang kan ada tadi seperti katakan bahwa di sini mengatakan bahwa Pak Edi bilang bahwa jangan terlalu kaku. Tapi setelah itu ada khusus untuk Ekaristi. Dalam berkegiatan lain boleh dinamis kan gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan ada orang tertentu yang maunya itu kaku dalam segala hal, dinamis dalam segala hal. Iya. Tapi ini konsep kita dalam ini adalah dalam dialog ini, dalam cangkruan ini adalah kita konservatif di Ekaristinya, tapi dinamis dalam berkegiatan berorganisasi. Nah, bagaimana arah pandangan itu bisa diterima oleh umat, Pak Setiawan? Kalau menurut Pak Setiawan gimana? Konsepnya hanya sederhana. Saya senang dengan istilah dari budaya Jawa, melu handerbeni. Jadi ikut memiliki. Kita tularkan semangat ini kepada orang-orang terdekat kita. Semua akan saling menjaga. Di dalam perkembangannya iya, di dalam konsep nilai value Ekaristi iya, di dalam spirit Ekaristi iya, di dalam spirit kekatolikan iya. Biar kita nggak bisa berharap bahwa semua katakanlah skup kecil ya, skup kecil gereja salib suci ini semua isinya malaikat. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan aja mengatakan, Yesus aja mengatakan rumput dan ilalang akan tumbuh bersama. Biarkan aja, Anda suci jadi malaikat enggak apa-apa, saya jadi demite juga enggak apa-apa.
asal aja demit sing rusak ya. Sing penting mari ngobrol iki kita tetap Katolik kok jadi ateis yo. Iya. Nanti itu ada fase-fasenya, kita akan diasah dengan penting, dengan kuat, diasah dengan kuat untuk mempertahankan apakah kita tetap memutuskan menjadi, kesadaran kita memutuskan untuk tetap menjadi Katolik atau tidak. Itu yang kita harapkan. Jadi Katolik yang militan, bukan untuk berperang, tapi betul-betul bisa mempertahankan iman kita. Ketika ditanya orang, ya kita jawab. Itu mengibaratkan kita memahami ajaran Katolik. Pertanyaannya, sudahkah? Turun, Pak. Nah, sekarang sudahkah, maksudnya sudahkah diarahkan ke siapa itu? Ya semua kita. Ke diri sendiri lah. Ke diri sendiri. Semua kita. Kalau kita merasa ndak belum paham, ya kita tanya. Ya, kalau kita tanya, yang terdekat adalah gereja itu sebenarnya itu ada struktur magisterium mengajarkan. Karena di dalam penggembalaan itu pasti akan mengajarkan. Ya kita tanya kepada magisterium. Magisterium itu yang terdekat dengan kita adalah romo paroki atau romo pelayan lah ya yang ada di paroki itu. Berarti kita dituntut, atau bukan kita lah, kita pasti harus dituntut untuk paham, untuk meyakini, untuk bagaimana kita itu bisa mengimani kalau kita tidak paham. Mengimani itu mengibaratkan, mengasosiasikan adanya satu pemahaman yang baik. Mengimani dengan baik, memahami dengan baik. Ini pada umumnya ya. Ada satu contoh, ibu-ibu mungkin ada video yang sudah dilihat, dia yang setiap kali membersihkan di Gua Maria. Ya, seperti inilah iman saya. Sudah, tidak apa. Dia tidak perlu pemahaman yang aneh-aneh. Tapi iman itu sudah larut dalam tindakan sehari-hari dia tanpa berpikir. Bisakah kita seperti itu? Lo tahu sing video itu, Pak? Tuhan, ini acong. Iya. Dia cuman kalau mau berangkat ke toko, saya pernah ngeliat video itu kan diceritakan. Dia mau berangkat ke toko, cuman dilewat gereja, cuman ngelihat di pintunya gitu, cuman ngomong, Tuhan, ini acong, pulang ya ngono. Besok ya ngono, tiap hari. Sampai satu ketika, acong ini sopo iku mau tiba-tiba sembuh waktu dia sakit. Ya itu itu memang harus dipahami dan umat menyadari. Ini sadarlah kata adalah contoh-contoh yang ekstrim ya, extraordinary ya. Tapi secara umum baiklah kita memahami. Baiklah kita memahami supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Apalagi salah satu tugas dari gereja itu adalah kerikma. Kewartaan. Bagaimana kita bisa mewartakan kalau kita tidak memahami? Engko ojo-ojo jadi gajah di belangkoni. Iso kok gak iso melawan. Wah, ini udah ya, bagaimana kita harus tetap eksis ketaatan dalam berekaristi, gitu kan, gitu. Iya, bagi yang sudah dibaptis. Bagi yang sudah dibaptis, meskipun katekumen enggak? Katekumen ya enggak lah, tetap lah. Ekaristi kan tidak harus ngikutin menerima komuni. Ekaristi kudu. Enggak, ikut ekaristi. Ekaristi itu tidak harus ikut komuni. Kalau yang belum dibaptis, tidak komuni. Apakah dia dianggap bahwa dia tidak bisa berdialog dengan Tuhan? Ya enggak lah, bisa lah itu. Mereka yang dibaptis pun ada yang tidak menerima komuni. Ya karena halangan. Ya, enggak. Ini konteksnya. Kalau itu kan sudah ada aturannya, itu bukan aturan lah. Itu ada sudah ketentuan yang ditetapkan bahwa orang menerima komuni itu harus tidak punya halangan, dan halangan itu banyak. Nanti etapa yang berikutnya itu ya kita dialog yang campuran yang lainnya itu. Wocon bukun. Berarti sabenino cangkruk. Cuman maksudnya itu ekaristi itu, ketaatan ekaristi itu bahwa rindu berekaristi. Rindu ya, kalau rindu berekaristi boleh tiap hari, boleh
Ya toh, syukur-syukur dia punya ketaatan yang akhirnya memahami, mendalami, meyakini dan Menjadi. melaksanakan. Terus Pak, ya itu sudah ada sebenarnya sudah menyakup itu ya. Sebaiknya mau 30 menit apa? Kalau kita yang bertanggung jawab, terus siapa Pak ya? Yang bertanggung jawab tegak lurus. Tadi sempat disinggung. Iya memang singgung, tapi kita harus ini kan ada anak muda nih, Pak Steve-nya nggak datang ini gimana payah Pak Ketika Steve. kita merasa melu Handarbeni, itu Handarbeni. kewajiban kita untuk sebagai pelaksana menjaga tegak lurusnya, setianya kita. Tapi di samping itu kita tentu juga paham bahwa gereja dalam arti kepengurusan parokial ini ada struktur Organisasi, ya. Karena kan Ya. kita maunya kan gini, bertanggung jawab tegak lurus dengan pengembalaan tentu Bapak Suci Paus, ya, Ya. kan gitu. Jadi jangan Ya. sampai kita seperti yang ada Uskup Malang itu mengatakan bahwa kita jangan main percaya aja omongannya Romo, Ya, tapi kita harus benar-benar meyakini itu sebuah kebutuhan, sebuah keyakinan bahwa benar bahwa itu sesuai dengan Alkitab yang ada di Katolik gitu ya maksudnya ya gitu. ajaran Katolik. Ajaran Katolik gitu ya tentunya gitu. Nah, terus ini penggembalaan itu kan tentu Romo yang terutama Kalau kita inti. bicara penggembalaan secara struktural, ya. Itu Romo ya. Cuman kita bertanggung jawab untuk Karena kita adalah bagian dari gereja itu Gereja. sendiri. Kita mempunyai tugas, kita mempunyai kewajiban, ya, 5 tugas gereja, 5 panca tugas gereja. Nah, itu nanti kita ya toh. Karena Wah, bukan kalau kita ngomong gereja berbuat apa, kembali lagi kita sudah berbuat apa. kita sering. Aduh. Menarik sekali ini. Jadi kita disegani, disenangi. Terserah, kita mau disegani mau disenangi terserah aja. Terserah ya toh. Tetapi kita berharap bahwa dalam kehidupan gereja kita gereja harus punya apa ya? Kita mencoba mengarah menjadi gereja yang disegani. yang disegani dan disenangi. Ya. Tanggung jawab siapa? Dan kita semua. Sip Pak Setiawan dan teman-teman semuanya. Oke gitu ya. Oke. Boleh disumut berarti ya. Boleh semua. Dan kita kayaknya gimana Pak Setiawan kalau kita akhiri, kalau nanti kan ada satu clue-clue yang tadi disebut Pak Setiawan, kita bisa diskusi yang untuk lebih dalam tadi ada 5 panca. Sejauh gereja, itu 5 bermanfaat. Ya tentulah. Kita kan kita kayak mengawali cangkruan ini tentu ya kita kupas Nuansa yang Kupas tuntas. Enggak kupas tuntas, jangan kupas Enggak tuntas. Karena kalau kupas tuntas akhirnya melenceng kemana-mana nanti. Ya, toh. Ingat ya, satu pesan saya, apa namanya? Dada atau paha? Satu pesan saya, disclaimer saya, saya tidak sedang mengajar, karena bukan hak saya mengajar. Ini forum diskusi Cangkruan. Iya, kita diskusi cangkruan, tapi dalam arti kan pemahaman seorang awam, katakanlah katekis toh. Katekumen, sorry. Katekumen. Nah ya, katekumen yang ingin berbicara bagaimana kita hidup menggereja yang disegani dan disenangi. Mana aku diceluk Romo ya katekumen Gitu, kan gitu. Nah, iya. Oke. Mana itu katekumen itu rumahnya? Oke, teman Mawas semuanya. Beginilah cangkruan gaya Pangilon setiap harinya. Ngalor ngidul, tetapi kita tetap menjadi Katolik yang tangguh. Menjadi Jangan. padi yang bernas. Padi yang bernas. Kita akhiri. Salam sehat selalu. Sip.